Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya terima salam Santi dalam nama Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak akan membahas tentang Anatta Pindika. Mungkin kalian sudah pernah mendengar siapa Anatta Pindika itu. Nah, mungkin di Jataka atau di Parita seperti itu sudah pernah terdengar Anatta Pindika. Mari kita simak dengan baik siapa Anatta Pindika itu. Anatta Pindika itu adalah seorang penyokong utama Sang Buddha. Kenapa dikatakan penyokong utama? Karena Anatta Pindika sering berdana kepada Sang Buddha dan juga para siswanya. Tidak memandang bulu. Tidak hanya Sang Buddha saja yang disokong, melainkan juga para rakyat-rakyatnya atau kaum-kaum miskin pada saat itu. Rakyatnya atau kaum miskin memang banyak, dan Anatta Pindika ini selalu memberi dana makanan seperti itu. Nah, selanjutnya ketika Anatta Pindika bertemu dengan Sang Buddha, dalam pertemuan pertama ini, ketika setelah wasa yang ketiga selama Sang Buddha setelah mencapai penerangan sempurna, Anatta Pindika melihat bahwa rombongan Buddha dan para bikunya itu tidak tinggal di sebuah rumah atau di tempat yang layak, melainkan tidurnya di bawah pohon, terus di bebatuan, tidak di rumah-rumah, belum ada. Nah, pada saat ini, ketika Anatta Pindika bertemu dengan Sang Buddha, Sang Buddha belum menetapkan bahwa tempat tinggal Buddha atau belum menetapkan peraturan sebagai tempat tinggal Sang Buddha dan para bikunya. Nah, itu pada pertemuan awalnya. Nah, di situ, pada saat pertemuan pertama Anatta Pindika, Sang Buddha dan para muridnya diantar atau dibawa atau dipersilahkan masuk ke dalam rumah Anatta Pindika. Setelah itu, Sang Buddha membimbing Anatta Pindika dengan menjelaskan 4 kebenaran mulia tentang adanya duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Itu yang diajarkan oleh Sang Buddha kepada Anatta Pindika. Setelah mendengar ajaran dari Sang Buddha, Anatta Pindika itu mencapai tingkat kesucian Sotapati. Hanya dengan mendengar saja 1 kali khotbah Dhamma, Anatta Pindika sudah mencapai tingkat kesucian. Itu bisa dikatakan dapat merealisasikan ke nibbana atau ke tingkat-tingkat kesucian yang lain.
Anatapindika adalah pemberi makan para kaum miskin atau memberikan dana makanan kepada semua orang yang ada di wilayahnya Anatapindika. Tidak berpandang bulu, siapapun yang perlu dibantu, Anatapindika membantunya. Seperti itu. Setelah itu, Anatapindika meminta izin kepada Buddha untuk membangun sebuah wihara. Kenapa harus meminta izin? Karena kalau tidak minta izin, nanti Sang Buddha akan pergi kemanapun dan tetap tinggal di bawah pohon, di bebatuan, di goa-goa, dan sebagainya. Nah, baru disinilah terbentuknya sebuah wihara Cetawana yang disembahkan oleh Buddha dan anggota Sangha. Tentu saja wihara yang dibangun oleh Anatapindika ini sangatlah luas. Karena anggota Sangha atau murid-murid dari Buddha itu sangatlah banyak yang tinggal di situ juga. Oleh karena itu, Buddha menyatakan bahwa Anatapindika sebagai penyokong utama Sang Buddha. Kenapa? Di wihara Cetawana tersebut, Anatapindika selalu memberikan makanan kepada Sang Buddha dan juga para siswanya. Tidak hanya membangun saja, melainkan kebutuhan Buddha dan para siswanya juga dicukupi oleh Anatapindika. Dengan demikian, berbagai banyak hal, berbagai perkembangan, berbagai penuaan, adanya ketidakkekalan, Anatapindika pun meninggal dunia. Dan Anatapindika terlahir di alam Tusita dan sebagai dewa. Itulah Anatapindika yang gemar berdana kepada Sang Buddha, anggota Sangha atau muridnya, dan juga para masyarakat di sekitar atau di sekeliling rumah Anatapindika. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang Anatapindika. Ada pepatah mengatakan benar sama dengan betul. Namun kebenaran tidak sama dengan kebetulan. Terima kasih, saya Wahyudi, Sotiotu Namo Buddhaya.